Rani, Papa Mama terlambat. Rani, Papa Mama terlambat. Adik, ini hadiah dari para kakak. Selamat datang di rumah. Selamat datang di rumah. Makasih ya. Sini, Papa bantu. Makasih, Papa. Mama, aku kangen Mama. Mama nggak tahu di sini hidupku gimana. Jadi ini si Manis novelnya. Ini Ikatan Keluarga. Lama tak jumpa, nggak takut salah orang? Keluarga Dimas itu di kota utama masuk 3 besar. Sedangkan keluarga Arya nomor 1 di kota utama. Sayangnya, keluarganya semua gila. Aku cuma jadi perbandingannya. Jadi mangsa sial. Karena alur cerita, Rani Permata akan terus menghinaku. Jadi si manis keluarga Dimas yang disayang semua orang. Sedangkan keluargaku semua penjahat gila. Akhirnya jadi pelengkap untuk pertumbuhan tokoh utama. Mati sengsara di jalan. Gimana dong? Ngapain juga kabur? Memaksa aku jadi penjahat ya? Wah, ini mamaku. Wanita hebat pemimpin keluarga Arya. Si jahat nomor 1, Indasari. Cantiknya, auranya. Ayo Ma, peluk aku. Biar mereka lihat juga ikatan keluarga kita. Mama. Mama. Kamu Putri Ayu. Kita sepertinya tidak akrab. Ternyata aku yang tak dihiraukan. Ibu yang serakah, kakak yang jahat, dan ayah yang licik. Kamu ayah? Kamu panggil siapa, Ayah? Nona, saya pengurus rumah. Gawat, baru datang, salah panggil Ayah. Hebat Putri Ayu. Putri Ayu, kok kamu bahkan ayahmu sendiri nggak kenal? Dia nggak jemput kamu, apa karena nggak sayang kamu? Putri Ayu, kalaupun kamu kembali ke keluarga Arya, keluarga gila itu takkan membantumu. Kamu selamanya akan kukuasai. Pantas saja sosok aslinya benci Rani Permata. Dasar jahat. Keluarga kamu datang semua? Apa karena perusahaan kalian mau bangkrut ya? Kamu! Mama. Putri Ayu selalu saja menindasku begini. Waduh, kamu yang jahat malah ngambek ya? Tenang, Nak. Keluarga Dimas kita besar, gak akan bangkrut. Kamu anak liar dari mana? Beraninya kamu bicara begitu sama adikku. Percaya nggak? Kamu... Tanganmu gak mau lagi ya? Pelan-pelan. Sekarang bukan saatnya berantem dengan keluarga Arya. Tapi dia masih anak-anak. Mohon Ibu Ayu, jangan hiraukan anak kecil. Anak-anak memang gak tahu diri. Kalau begitu, kalian sebagai orang dewasa harusnya ajari dia. Ibu, kalau tidak segera pulang, nanti akan gelap. Kembali ke rumah Arya.
Ibu! Maaf ya, aku lupa kamu. Masuk. Masuk, barang rongsoknya tinggalkan. Tapi mereka selalu temani aku. Akan kubeli yang baru. Selamat tinggal, tas kecil. Inilah Gedung Putih Jaya, pusat para konglomerat kota Jaya. Ayu, biar aku beri penjelasan singkat. Aku dan ayahmu hanya menikah demi bisnis. Kami tak saling mencintai. Di atasmu ada 2 kakak. Sifatnya tidak baik. Saranku, jauhi ayah dan kakakmu. Karena mereka semua agak tidak normal. Cuma kakak yang galak dan ayah yang sinis. Aku siap. Kamu ini malah normal. Pasti turunan dariku. Aku lega. Masa sih? Sebenarnya jiwa banget. Serang dari belakang. Nggak adil. Kalau gila, mati saja. Kita mati bersama. Kamu kasih si sialan itu warisan sebanyak itu. Dia pasti terharu. Tiap hari akan mendoakanmu. Bagus. Ada hal sebaik ini. Kalau begitu, kita mati bersama. Biar nggak jadi beban dunia. Lihat kan? Itu ayahmu. Tahu, warisan sebesar ini langsung diberikan. Baik, ayahku baik sekali. Aku bawa pulang si jiwa kecil lagi ya. Mati! 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 Mati bersama! Udah, cukup. Aku baru pulang. Harus sopan. Jangan cari masalah dengan para gila ini. Ini ayahmu, Papa Arya. Ayahku ini tampan juga. Kamu Putri Ayu. Ayah? Biasa aja. Memang kelihatan gila. Dia memang begitu, biarkan saja. Yang lagi baca buku. Yang lebih tua itu kakakmu, Bagas. Kakak. Senyumnya palsu. Yang di meja itu, yang hiperaktif itu kakakmu Rizky. Kakak. Kakak apaan? Dasar sampah! Nyah! Sialan! Berani serang dari belakang! Berani pukul aku! Gawat! Aku spontan lempar balik. Aku tidak sengaja. Kamu percaya? Kebunuh kau! Jangan pukul! Jangan pukul! Jangan pukul! Kalau dia dipukul, jangan pukul aku ya. Aku terlalu normal, jadi nggak bisa nyatu di keluarga ini. Nanti pasti dihajar habis sama keluarga putri utama. Gimana? Gawat! Ayah, ibu, aku naik dulu. Benar saja, kakak ini licik banget. Di novelnya, dia dihajar keluarga putri utama. Dan akhirnya,
Putri minum racun. Sedangkan Kak Rizky seperti pria super, tiap hari cuma berkelahi. Setelah keluarga Arya jatuh, dia dikirim ke penjara oleh Putri Utama. Dihukum penjara seumur hidup. Ayah, Bapak Arya, bunuh diri setelah keluarga Arya jatuh. Sedangkan Ibu Indah akhirnya kehilangan semua martabatnya. Menurut plot novel aslinya, begitu keluarga Arya jatuh, aku akan jadi mangsa siap dimakan. Gimana nih? Puati. Bawa Nona Ayu ke atas, mandi dan ganti baju. Baik, Bu Besar. Awas kau! Siapa yang pukul? Cari dia! Jangan cari-cari mangsa. Kamu pikir kamu siapa? Sakit! Kamu menyakitiku! Lepaskan! Nona, jangan rewel. Ibu besar tak peduli. Kamu ini cuma orang luar. Kamu pikir aku dari panti asuhan? Yang sakit cuma diam saja. Nona, ikut saja baik-baik. Kalau tidak, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Plot sialan ini, siapapun boleh datang menindas aku ya. Nona baru dari kampung. Badannya penuh kuman. Saya siapkan air mandi. Kalau tidak, kamar bagus ini akan hancur karena Anda. Di alur cerita aslinya, Putri Utama pulang dan disayang semua. Sedangkan aku yang hanya pendukung malah disiksa pelayan, ditekan dan disiksa. Jadi penjahat bawaan di mata semua orang. Kenapa? Aku miskin seumur hidup. Sekarang aku di keluarga kaya, tapi tak punya kemewahan. Tak pernah nikmati. Ini semua milikku. Permata, semua permata. Wah, zamrud terbesar ini. Kamu namanya Daba. Kamu Erbau. Kamu Sanbau. Mulai sekarang, kalian semua harta karunku. Dasar kampungan. Kotoran. Kalau tak bersih, jalan keluar. Aku tahan. Rani Permata itu kelihatannya bukan orang baik. Agar tak ditindasnya dan keluarga Satria bangkrut, ada dua pilihan. Pertama, lepas dari alur cerita. Kedua, jadi budak cintanya. Tapi aku nggak mau keduanya. Gimana dong? Aku lihat tayiku. Sanbao, Erbao, Daba. Dabaku mana? Mana dia? Hei! Hei kamu! Beraninya curi dabaku! Nona, ini bukan kampung. Kalau kamu bikin onar, kamu akan diusir dari keluarga Arya. Jangan! Itu dabaku! Kebalikan! Kebalikan! Ah! Dabaku! Mama salah. Kamu masih muda. Kamu... Jangan bawa kebiasaan kampunganmu. Semua karena kamu tarik-tarikan. Ini mahal tahu. Semua salahmu. Kalau dunia ini begitu membenci aku, keluarga ini semua gila kan? Aku juga gila. Jangan sampai aku yang rugi. Kamu malah salahkan aku ya? Nona, saya beri nasihat. Kamu baru dari panti asuhan.
Di keluarga Arya tak ada yang suka kamu. Kalau kamu bikin masalah, saya kan orang lama di sini. Menurutmu mereka percaya saya atau kamu? Masih mau aku tahan ya? Aku nggak tahan lagi. Aduh, aku mati saja. Nona memfitnahku. Tuan, Ibu, tolong saya. Kenapa ribut-ribut? Saya setia bertahun-tahun. Nggak nyangka Nona malah memukul saya, juga mau fitnah saya. Ulah, apa lagi? Ibu besar? Coba jelaskan. Kalau salah, ku potong lidahmu. Cantik memang, sayangnya bukan orang bisu. Dia mencuri barangku. Aku ketahuan. Dia juga mendorongku. Nona, kenapa Nona memfitnah saya? Jelas-jelas Nona nggak suka permata ini karena lebih kecil dari punya ibu besar. Nona malah memukulnya. Kenapa Nona malah memfitnah saya mencuri? Katanya, kamu mengaku. Aduh Nona, jangan bikin ulah lagi. Ibu besar tiap hari sudah capek. Nona, jangan lagi. Tadi aku memukulmu begini. Aku tanya kamu. Tadi aku memukulmu begini. Kamu gila. Dasar rendahan, malah bilang aku mbah sopan. Hari ini aku sengaja gila. Terus kenapa? Ibu besar, tolong selamatkan saya. Nona gila. Bukannya kamu bilang gak mencuri, hah? Lalu apa yang ada di saku kamu? Itu otakmu. Ada apa ini? Kok ada di sini? Cuma memfitnah kan? Siapa yang gak bisa? Karena aku sudah gila, aku tak akan biarkan kamu menindasku lagi. Entah, ibu jahat ini akan percaya aku nggak ya? Ibu besar, saya tidak tahu apa-apa. Itu Nona. Maksudmu ini juga Putri Ayu yang taruh di saku? Benar? Ibu besar. Rumah ini dia kan Putri Ayu. Kalaupun Putri Ayu benar memfitnahmu, lalu kenapa? Tadi aku cuma mau merayakan. Aku yang penurut, malah nggak cocok di dunia ini. Aku gila, malah bisa membuat orang lain membantuku. Permata yang hancur, ganti dalam 3 hari. Seret keluar. Ibu besar, ampuni saya kali ini. Suami saya kalah judi, semua habis. Apa hubungannya denganku? Nggak punya uang, jual rumah dan mobil. Kalau nggak bisa, jual nyawa saja. Pengawal, bawa dia pergi. Ibu besar, ampuni saya. Ibu besar. Besok, keluarga Arya akan mengadakan pesta amah. Saat itu, akan kuumumkan identitasmu. Siapkan dirimu. Dasar gila, sifatnya tak menentu. Tapi di keluarga ini, cuma dia yang paling bisa diandelin. Aku harus terus mengandalkannya. Ayah gila, kakak kedua galak, kakak sulung autis. Aku bukan autis. Dan mutiara di tubuh Buati, itu kamu yang taruh kan? Jangan-jangan dia mau melapor ke Indasari. Sudahlah, perebutan pewaris memang begitu. Kak, kamu ngomong apa? Kamu pikir ibu tidak sadar akan siasatmu ini? Dia hanya tak punya hati. Tidak peduli keluarga. Hanya peduli kepentingan keluarga. Jadi maksudmu, kalau melanggar kepentingan keluarga, ibu akan turun tangan kan? Kamu mau memanfaatkan ibu?
Kakak ini ngomong apa sih? Apa, Mama? Padi, Kakak. Kok rasanya dia berubah? Ayo, cepat sarapan. Nanti ibu antar kamu. Siapkan gaun untuk pesta ama. Aku ingat, pesta ama malam ini kali pertama aku dijauhi Putri Utama dan memulai hidup penjahat yang sengsara. Sama-sama anak yang diambil kembali. Sama-sama ada pesta sambutan. Putri Ayu dibanding Rani Permata sungguh kasar dan memalukan. Putri Ayu, kamu cuma ayam kampung. Kalaupun kembali ke kalangan burung phoenix, takkan pernah pantas. Kalau jadi gila bisa membuat keluarga Arya membantuku, aku akan jadi gila sampai akhir. Akan kuhadapi Putri Utama. Akan kuambil alih. Akan kuhabisi Putri Utama. Oh, tata kedua juga ada. Kamu yang bikin aku kena 2 tamparan. Berani-beraninya cari gara-gara. Cari mati. Rizky, aku bilang sekali lagi, Putri Ayu itu adik kandungmu, bukan orang asing. Dasar brengsek. Dasar gila. Tapi ini salah kan? Orang asing juga nggak boleh dihajar kan? Ayah, ibu, aku mau ke sekolah. Silakan. Aku juga pergi. Rumah ini, aku tak tahan sejenak pun. Ayu, berkas pendaftaranmu sudah kusyurahkan ke sekolah. Setelah acara amal selesai, kamu dan kedua kakakmu sekolah bersama. Sombong sekali, masih harus sekolah ya? Ibu, kerjasama kali ini, seperti biasa, semua aku serahkan padamu. Aku tak ikut campur. Keluarga Arya, kapan bukan aku yang memimpin? Di novel aslinya, Bapak Arya gila. Di bisnis, dia menguasai segalanya. Tak ada yang berani melawannya. Tapi setelah menikah, mentalnya menurun drastis. 20 tahun menikah, 17 tahun diam. Indah benci karena dia pasrah. Dia sendiri yang menopang keluarga Arya. Novelnya tak menulis riwayat mereka secara detail, tapi sepertinya ada hal lain. Keluarga Dimas dan Arya sama-sama menemukan anaknya. Keluarga Dimas lebih memperhatikan anak perempuannya yang baru ditemukan. Kelihatannya lumayan. Entah anak keluarga Arya, apa sudah jadi anak durhaka? Sabar, orangnya sudah datang. Hari ini, kita merayakan kembalinya Putri keluarga Arya. Mulai sekarang, Putri Ayu adalah putri sah keluarga Arya. Mari kita semua bersulang untuk merayakannya. Adik, itu kan yang kamu maksud di panti asuhan. Sampah yang selalu ganggu kamu, kan? Kak, bukan. Takut apa? Mana mungkin dia sebanding denganmu? Keluarganya semua gila. Tenang, kalau dia berani ganggu kamu, aku takkan membiarkannya. Ayu, aku lihat di sana ada petugas yayasan. Aku ke sana sebentar. Dasar kampungan. Sepertinya kamu tak pernah makan ya? Akhirnya datang. Aku sudah lama menunggu kalian. Rani, jadi ini temanmu dari panti asuhan ya? Hei! Ku dengar keluarga kamu semua gila. Kamu juga kan? Coba saja gila, biar kami lihat. Abaikan mereka. Cuma bercanda kan soal kita teman baik. Kalau gitu, kita minum bareng gimana?
Di novelnya, bukankah kamu dan kakak Dimas membuat Ayu hancurkan menara sampahnya dan jadi bahan tertawaan? Kamu nggak mau minum sama temanku ya? Baiklah. Hare, cuma segini. Adik ini penurut banget. Nggak kelihatan anak keluarga Arya. Ayo, tolong ambilkan kami minuman ya. Cepat! Kalau kami nggak mau jadi temannya, lihat saja keluarga Aryamu, apa nggak akan mengusirmu? Di novelnya, aku dulu percaya omong kosong kalian. Karena kalian mau menindasku, akan kubuat kalian lihat aku gila. Aku nurut saja kan? Ayu, hari ini kamu akan jadi tertawaan seluruh kota utama. Ayu, cepatlah. Nanti kita sekolah bareng. Biar kakak-kakakku yang urus kamu. Beraninya ganggu adikku. Aduh, kakak. Ayu, kamu sengaja kan? Bukannya kalian bilang mau berteman denganku? Sayangnya, nggak perlu. Adik ini menarik juga. Benar-benar gila. Begini baru benar. Anakku dan Indahsari. Kakak, dia menindasku. Kalian harus membelaku. Dasar gila! Kamu sudah gila? Hari aku mau minum bersamamu, tapi kamu sengaja menjatuhkannya. Cepat minta maaf padanya. Kamu akan segera masuk ke sekolah keluargaku. Kamu sudah menyinggung kami. Di sekolah, kamu bisa kami usir dengan mudah. Setelah kamu diusir, kamu pikir keluarga Arya, keluarga gila itu, akan melindungimu dan melawan keluarga Dimas. Mereka sama sekali tak mencintaimu. Mereka hanya akan membiarkanmu jalanan. Ini kesempatan terakhirmu. Kau berlutut atau tidak? Minta maaf atau tidak? Plot ini ternyata cuma ada dua pilihan. Jadi pelengkap yang dihajar atau jadi budak putri utama. Dasar dunia yang penuh kebencian. Sialan, akan ku gila untukmu. Minta maaf, cepatlah. Minta maaf. Boleh. Sini, akan ku masihkan maaf. Begini baru benar. Cepat berlutut dan minta maaf pada adikku. Akui kesalahanmu di panti asuhan. Kalau tidak, kau akan tahu rasa. Apa kalian pernah dengar satu pepatah? Deh, dekat, aku kasih tahu. Jangan sosokan, cepat. Pepatahnya yaitu dasar mulut bocah. Beraninya kau pukul aku. Pukul kamu. Memang kamu yang kupukul. Memangnya harus pilih hari? Kau. Rani, kalian kok di sini? Kok badanmu penuh alkohol? Ibu, aku nggak tahu kalau sifat Putri Ayu begitu buruk. Dia baru saja memercikkan alkohol ke tubuhku. Dia bahkan memukul kakak-kakakku. Nona Ayu, kenapa kamu menindas keluarga Dimas? Kamu pikir keluarga Dimas tidak punya batasan? Pak, jangan-jangan Bapak mau bantu anak liar ini? Anggota keluarga Arya hanya bisa kami sakiti. Ayah selalu bertindak tanpa ampun. Kalau ayah turun tangan, keluarga Dimas akan celaka. Anak-anakku, itu harta karun keluarga Dimas. Hari ini, keluarga Arya harus beri aku penjelasan. Minta penjelasan? Urusan anak-anak, kenapa orang tua juga ikut campur? Memangnya kenapa? Karena keluarga Dimas suka menindas yang lebih muda. Aku juga punya keluarga. Di belakangku juga ada keluarga. Astaga, Ibu. Indahsari, kamu di mana? Kenapa belum datang selamatkan aku? Keluarga?
Waktu di panti asuhan, kamu selalu nggak nurut. Kepala dan guru pun nggak suka kamu. Kamu pikir keluarga Arya anggap kamu keluarga? Kalian pikir keluarga Arya sudah mati semua? Percaya nggak? Akan kubunuh kalian semua. Ibu Ayu takkan membelamu, anak durhaka, dan menyinggung keluarga Dimas dan Riyad. Karena Nona Ayu tak tahu aturan dan menghina keluarga Dimas, maka akan kugantikan orang tuamu untuk mengajari kamu aturan. Hei, kamu! Apa keluarga Arya benar-benar akan membantuku? Jangan Ayu, jangan lemah. Kalau kalah, aku benar-benar akan jadi boneka. Bukannya kamu bilang aku menindas keluarga Dimas? Hah? Kalau gitu pikirkan, kenapa aku memukul mereka? Karena kamu gila. Benar. Aku memang gila. Kalian bilang ayahku gila, ibuku wanita jahat, dan kakak-kakakku anak gila. Bicarakan aku saja. Kenapa bicara mereka? Bagus sekali. Ibuku yang tercantik dan yang terbaik. Ayahku di dunia ini ayah terbaik. Dan kakak sulungku, dia sopan dan juga tampan. Kakak keduaku, dia sangat kuat dan lemparannya sangat jitu. Berani-beraninya menindas ayah ibuku. Makanya aku hajar kalian. Jangan sok-sokan. Seluruh Kota Jaya tahu. Kalian sekeluarga gila. Karena orang tuamu tak bisa mengajari kamu, maka akan kugajari sendiri. Aku gila. Siapa yang bilang hal seru itu? Berani, ulangi lagi. Gawat! Kok bisa mengusik bapak besar? Ayahku yang murahan akhirnya mau marah ya. Ini gratis, bisa kulihat. Jujur saja, ayah dan ibuku yang gila ini cocok juga ya. Tuan Arya, dia hanya bocah. Mati dia. Atau kalian mati bersama. Tuan Arya. Aku tak mau ulangi. Dasar psikopat. Langkahnya langsung menandakan. Sayang, kenapa marah? Ini urusan anak-anak. Biar mereka sendiri. Biar mereka selesaikan. Kalian, minta maaf pada aku dan keluargaku. Sampai 90 derajat. Dimas, kamu duluan. Memangnya kami takut sama kamu? Rani, cukup. Jangan cari masalah dengan Bapak Arya. Dimas, cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf ke si gila itu? Yang aku bilang tadi. Diam. Kamu mau Bapak Arya bawa keluarga Dimas mati bersama? Cepat, minta maaf. Nona Ayu. Maaf. Asik, serangan balik pertama sudah resmi dimulai. Nggak sakit kan? Jangan sentuh aku, ini salahmu. Putri Ayu, senang kan? Kukira mereka sangat menyayangimu. Ternyata adik sekecil apapun tak sebanding dengan harga diri sendiri. Ma, ternyata main gila itu ampuh. Aku harus terus main gila dan harus ampuh. Aku takkan menjadi tumpuan putri utama. Bawa adik pulang. Biar nggak diganggu tanpa alasan. Boleh. Kebetulan aku ada yang mau kubilang ke adik. Si brengsek ini mau ngapain? Kayaknya dia beneran mau mencungkil hatiku. Gak bisa, aku harus kabur. Kakak, tungguin aku.
Adikku, kenapa lari kencang? Kakak kedua hantar ya? Tolong! Aduh, kakak menyakitiku. Lepaskan. Bukannya tadi kamu bilang aku kuat, kok begini saja sudah nggak tahan? Kakak, tadi kakak keren banget. Jangan ikut-ikutan sama aku dong. Brengsek. Nanti kalau aku sudah berkuasa, kita adu pedang di gerbang Suanu. Yang nggak datang, babi. Jangan kira aku nggak tahu, kamu lagi ngecek aku. Kakak banyak kelebihan. Orang lain nggak tahu. Masa aku yang nggak tahu? Adikku, karena kamu begitu mengertiku, kenapa nggak temani aku latihan panah? Latihannya gimana? Jadi sasaran. Jadi sasaran. Jadi sasaran? Gila banget. Siapa adik baikmu? Adik baikmu dari ayah mana? Sampah kecil. Cepat enyah dari keluarga Arya. Aku sampah kecil. Lalu kamu apa? Sampah kecil dari sampah besar. Setidaknya tahu diri. Ayu, jangan senang dulu. Anak-anak Gedung Putih Jaya, tak ada yang mudah. Hari ini kamu senang. Tapi di sekolah nanti, takkan enak. Cepat pergi saja. Lagian, keluarga Arya sudah busuk. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kedua kakakku selalu bersikap seperti tahu segalanya dan juga sama-sama benci keluarga Arya. Kenapa kalian semua benci keluarga Arya? Padahal papa dan mamanya kita sudah kaya dan cantik, hebat dan berkarisma. Di matamu, kaya itu bagus ya? Memangnya tidak? Sialan orang kaya. Pergi saja coba hidup susah 2 tahun, baru bicara. Ayah, kenapa ayah ke sini? Asik, Bapak Arya pasti dengar aku memujinya kan? Pasti terharu kan? Papa, pesta sudah selesai. Di matamu, punya harta itu bagus ya? Kamu tak mengerti. Aku benar-benar benci orang kaya. Kalau nggak suka uang, kasih semua ke aku saja. Papa ngomong apa sih? Aku nggak ngerti deh. Kalau nggak ngerti, beraninya kamu menentukan. Harta bukanlah belenggu bagiku, melainkan kemuliaan. Gak suka uang? Sumbangkan saja. Kalau bukan karena tamu benar-benar kaya, aku pasti mengira tamu cuma pamer. Tapi papa juga sangat tampan loh. Cuma penampilan. Ngomong-ngomong, siapa sih penulis Bapak Arya ini? Penulisnya harusnya dihukum mati. Tapi di mataku, papa adalah ayah terbaik di dunia. Mama juga, dia itu satu-satunya. Kakak-kakakku juga. Kalian semua keluarga terpentingku. Aku sungguh menyayangimu. Jangan pikir dengan memujiku, kamu gak jadi sasaran. Tatapannya, kenapa begitu tulus? Jangan-jangan dia sungguh suka keluarga ini. Gen keluarga ini bagus banget. Dilihat wajah seganteng ini, gak suka susah kan? Sayangnya, ucapanmu itu tak ada artinya bagiku. Aku sudah lewat usia mencari cinta. Bagiku, semua perasaan itu hanyalah beban yang menjijikkan. Kalau butuh kasih sayang, bilang aja. Aku gak peduli kamu jelasin apa. Malah sengaja ingetin aku kalau pernah berharap. Tunggu, keluarga ini, jangan-jangan mereka semua butuh cinta sejati, tapi gak berani ngomong. Kak, kamu baik. Aku suka kamu. Suka? Apa itu? Makasih. Kak Rizky, kamu juga sayang kamu. Kamu kena pukulan di kepala. Jadi gila ya? Dasar gila. Rasain sialan ya. Kenapa gigi besarmu nggak copot semua? Ternyata keluarga ini jelas-jelas butuh cinta sampai nggak tahan. Tapi nggak berani ngomong.
Padahal sehari-hari bilang, aku cinta kamu. Bahkan jasad pun jadi hangat. Haha, Bapak, tunggu saja cinta panas dariku. Perintahkan, hapus semua rekaman CCTV di koridor. Soal Nona yang kurang sehat, aku tak izinkan siapapun tahu. Pagi, Bapak. Bapak sayang kamu. Ulangi lagi. Gawat, salah ngomong. Maksudku, Bapak, aku sayang Bapak. Pagi, Ibu. Pagi, Kak Arya, Kak Rizky. Ibu besar, seragam Nona sudah jadi. Astaga, akhirnya tiba juga hari sekolah yang menyebalkan. Sudah kembali, harus sekolah juga. Mereka bertiga, aku sudah nggak berharap lagi. Soal kamu, usaha bisa menutupi kekurangan. Berusaha untuk menjadi yang terbaik. Meskipun begitu, di depan orangnya ngomong gitu nggak apa. Ibu, tenang saja. Aku pasti nggak akan buat Ibu malu. Di novel aslinya, Ibu Indah mendesakku. Tapi aku asli nggak bisa melawan Rani Permata. Dibully dan diremehkan membuat keluarga Arya malu. Tapi aku nggak akan tunduk pada takdir. Ayo saja alur ceritanya. Aku sudah siap untuk berjuang. Tot konyol ini lagi mempertemukan kami. Jalan sebatang kara. Sehari tidak bertemu, nanti mati. Putri Ayu, hari pertama sekolah. Kok papa mama kamu nggak antar kamu? Mereka benci kamu ya? Nggak sayang kamu ya? Kamu anjing ya? Lihat orang langsung gonggong. Berhenti kamu! Cuma omongan anak. Ibu besar. Jangan hiraukan anak kecil. Keluarga Arya, nggak ada yang beradab. Nggak usah hiraukan orang begini. Keluarga Arya jahat sekali. Nanti juga kena karma. Rani, masuklah. Kita ini pemegang saham terbesar. Nggak ada yang berani ganggu kamu. Betul. Kalau bukan karena si gila itu, kakak nggak akan marah sama kamu. Tenang saja. Kakak pasti balas dendam untukmu. Ayo. Tenang. Nona Rani, kamu duduk di sebelah Fajar. Makasih, Bu. Fajar? Bukankah dia pasangan resmi Rani? Kalau ada masalah, tanya saja aku. Makasih, Fajar. Suasana yang familiar, seperti drama romantis konyol. Duduk di sana. Kelihatannya nggak sopan. Orang begini kok bisa sekolah bareng kita? Anak kecil. Kenapa kamu gonggong? Kaget aku. Jelas kamu sengaja meninjakku. Kamu sendiri yang nggak tahu malu, nyemplungin kaki di tengah jalan. Kalau nggak meninjak kamu, siapa lagi? Cukup! Putri Ayu, cepat duduk. Di dunia ini, bahkan karakter pendukung pun ganteng banget ya. Halo, aku Putri Ayu. Gilang. Kamu Gilang. Si gila dan paling sulit. Bos besar paling gila, Gilang. Inilah tokoh novel asli yang sendirian meruntuhkan pasar saham Kota Jaya.
membunuh ibunya sendiri. Hampir menghabisi semua tokoh utama, antagonis gila, Gilang. Ayu, kamu sama saja seperti waktu di panti asuhan. Masih sama saja. Kurang ajar. Gak hormatin guru. Ayu, saya bilang sekali lagi, cepat duduk. Kalau tidak, keluar. Astaga, di dunia ini apa ada orang normal? Tiap 3 langkah ada orang gila. Tiap 5 langkah ada antagonis. Di kelas ini, untuk menguji kemajuan kalian, kita akan ujian. Biar ada yang sadar perbedaan dirinya dengan yang lain. Ujian evaluasi. Di novel aslinya, Ayu dihujat karena ujian ini dan mulai jadi jahat dan bodoh. Delapan. Ayu, otakmu itu apa? Sifatmu kalah, statusmu kalah, nilaimu pun kalah, tak sebanding jariku. Sekarang beda. Kalau ujian seperti ini pun bisa bikin aku susah, aku memang harus ke rumah sakit untuk periksa otak. Akhirnya bisa makan siang. Rizky, si brengsek. Belum kubuat hangat. Rani, si kampungan itu datang. Lihat, kakak akan balas dendam kan? Atuh! Maaf ya, aku nggak sengaja. Ambil lagi ya. Gak akan masalah kan? Rizky, si gila itu juga ada. Takut apa? Mereka sama sekali nggak anggap dia keluarga. Mana ada kakak nggak peduli adiknya. Putri Ayu ini kasihan banget ya. Rani, bukan semua orang sepertimu yang populer. Kalau aku kakaknya, sudah ku buang dari rumah. Dasar pengecat. Atuh! Maaf ya, aku nggak sengaja. Ambil lagi ya. Maaf ya, bukan sengaja. Buat ulang saja ya. Dasar gila! Kamu cari mati ya? Putri Ayu, kamu keterlaluan. Kamu nggak suka aku, kenapa malah cari masalah sama kakakku? Kalau ada masalah, cari aku. Hei kak, kamu pikir kamu itu sangat diminati ya? Semua orang cemburu kamu. Ayo, sekolah ini investasi keluargaku. Kamu pikir keluarga Arya bisa menguasai Kota Jaya? Dengar ya, jangan harap. Kalau kalian menindasku, aku cuma bisa bilang ke papa dan mamaku. Kamu pikir orang tuamu itu orang baik ya? Tadi malam, mereka membela kamu hanya demi nama baik keluarga Arya. Orang sampah sepertimu, keluarga Arya memberi makanmu, seperti memelihara anjing. Kamu pikir kamu itu seorang nona besar ya? Betul! Putri Ayu memang pantas ditindas semua orang. Kalaupun dia sudah pulang, dia tak akan pernah sebanding denganku. Kalau kalian mau berpikir begitu, aku juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kalian tetap mau menindasku, tanya dulu kakakku setuju nggak? Hei! Kalau mau pukul kakakku. Jangan pukul aku. Bukannya suka cari sasaran, hari ini rasakan juga rasanya jadi sasaran.
Kamu gila ya? Awas, ku cabut nyawamu. Lepaskan! Kamu makan apa sih? Sepanjang badan tenaga sapi. Cabut saja. Kalau jadi hantu, akan kujijakimu. Tiap hari di kepala ranjangmu. Aku mati tak adil. Ayu, jangan nekat terus. Gak lihat ya, kakakmu benci banget sama kamu. Nggak pura-pura lagi ya. Kamu cuma mau seret aku. Biar ibu menghukumku. Kalau nggak bantu aku laporin ke ibu. Kamu sama orang luar bully aku. Berani-beraninya mengancamku. Percaya nggak? Kamu lupa ya waktu ibu menamparmu dan kepalamu berdengung? Kalau kalian mau bully aku hari ini, langkahilah dulu atas mayat kakakku. Rizky, apa maksudmu? Kamu mau ikut campur? Sombong sekali. Beraninya tanyaku. Dasar gak ada akal. Ken keluarga Arya, kok bisa turun begitu? Anak perempuannya jahat banget, anak laki-lakinya gila-gilaan. Semua nggak beres. Percaya nggak? Aku bunuh kamu sekarang. Kak Dimas, Rizky itu terkenal gila. Sudahlah. Ada kesempatan lain. Nggak perlu melawan Rizky. Benar juga. Kita punya banyak kesempatan lain. Ayo, pergi. Ayo. Dasar pengecat. 2, 3, 4. Makasih, Kak. Dadah, Kak. Beraninya kamu curang. Curang apa? Buktinya? Ujian ini sangat sulit. Bahkan aku pun tak yakin bisa lulus. Tapi kamu dapat nilai sempurna. Mungkintah? Tenaga pengajar panti asuhan? Sudah jelas kan? Dimas temanmu sangat rajin. Nilainya cuma cukup. Kok bisa kamu dapat nilai sempurna? Anda tak bisa, bukan berarti aku juga. Guru, apa guru baru-baru ini tekanan kerjanya terlalu berat? Sampai otaknya rusak. Kamu, sikapmu ini. Tak diajarin orang, harus hormat guru? Ayo. Aku tahu, kamu selalu iri padaku karena nilaimu lebih baik. Tapi aku yakin kamu hanya terpengaruh egoisnya kan? Kamu tidak sengaja curang kan? Rani, jangan belain dia. Orang sepertinya memang jahat dari lahir. Nggak bisa berubah. Keduanya kan dari tempat serupa. Kenapa Rani malah sopan dan baik? Tapi dia yang curang. Curang sudah memalukan. Masih nggak ngaku. Jijik. Bisa nggak? Jangan buang waktuku. Yang curang, nilainya 0 dan diumumkan. Sudah hubungi orang tuamu. Guru, sudah cek CCTV? Sudah dipastikan? Atau cuma mau memfitnahku? Kalau memang mau menuduhku, tunjukkan buktinya. Capsek, Anda sudah datang. Putri Ayu ini nekat mau lihat CCTV. Mohon bantuannya, Pak. Menurut CCTV, Putri Ayu saat ujian melihat ke sana kemari. Sepertinya dia curi lihat teman Gilang. Buktinya sudah jelas. Lihat saja dia mau berkelit. Pembohong. Orang seperti ini harusnya dikembalikan ke panti asuhan. Jangan ganggu kami belajar. Benar. Jelas-jelas ini fitnah. Nggak berusaha menyembunyikannya ya. Antara aku dan Gilang ada lorong yang sangat panjang. Aku ini jerapah ya. Aku minta ujian ulang. Siapkan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Bukankah akan tahu aku curang atau tidak? Cih, kamu pikir kamu siapa? Kenapa kami harus ikut ujian ulang? Kalian yang bilang aku curang. Kalau gitu, memeriksanya juga urusan kalian, kan? Kalau kalian tak bisa memverifikasinya, maka aku hanya bisa bilang ke papaku dan mamaku kalau sekolah sengaja mengincarku dan melarangku sekolah. Keluarga Arya
sebentar lagi datang. Jangan sampai di saat begini menyinggung si manja ini. Kenapa harus seberat ini? Karena kalian berdua tak punya bukti. Sebaiknya ujian kali ini dibatalkan saja. Aku minta ujian ulang. Kalau aku dapat nilai sempurna lagi, dia harus diumumkan di sekolah dan minta maaf di depan umum. Mana mungkin aku minta maaf padamu? Pak Lim, siapkan saja ujiannya. Orang tua Putri Ayu sebentar lagi tiba. Pak Kepala, kok bisa, Pak? Cuma demi anak kecil, sampai begini. Cepat, orang tua harus tahu, sekolah kita sangat adil. Dasar gila. Ini soal olimpiade yang kusiapkan khusus untukmu. Bahkan juara seprovinsi pun takkan dapat nilai sempurna. Kita lihat saja bagaimana kau membuktikan. Putri Ayu, belum terlambat untuk menyesal. Lihat saja nanti. Sudah mau mati masih sok jago. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa keras kepala. Kok dia bisa secepat itu? Jangan-jangan dia... Enggak, cuma anak panti asuhan, anak liar. Mana mungkin dia bisa? Pasti cuma nebak. Selesai. Cepat sekali. Ibu Ayu, silakan duduk. Mama, aku tak membuat Mama malu. Tapi aku merasa bukan semua orang suka aku seperti Mama. Sekarang, kita bisa bahas soal kecurangan. Pak, sudah selesai. Sempurna. Nilai sempurna. Kok bisa? Kamu bodoh, aku jenius. Umumkan ke seluruh sekolah. Minta maaf di depan umum. Jangan ada yang kurang. Baik, jadi begitu. Mulai besok, aku tak mau dia muncul lagi di sekolah. Tentu saja. Jangan, aku ini orang keluarga Dimas. Keluarga Dimas adalah pemegang saham terbesar. Kalian tidak bisa begitu. Di Kota Jaya, belum ada yang tak berani kulakukan. Mulai hari ini, semua sekolah di Kota Jaya takkan mempekerjaanmu lagi. Tentu, aku juga bukan orang yang sama sekali tak berhati. Villa keluarga Arya di pinggir kota butuh satu pembantu. Gaji yang sama. Ku kontrak kau untuk bersihin toilet. Kau bisa bersihkan seumur hidup. Ibu Ayu, aku salah. Mohon, maafkan aku. Ayu, bukan, Nona Ayu. Guru tidak sengaja mengincarmu. Guru hanya salah paham. Mohon, bantu guru ya. Umumkan ke seluruh sekolah. Minta maaf di depan umum. Selesaikan sebelum berhenti ya. Yeay, sekolah selesai. Dadah, Bu. Mama tadi keren banget. Berwibawa banget. Pas Mama berdiri di sana,
Mereka sampai tak berani bernapas. Apalagi kalimat itu. Di kota Jaya, belum ada yang tak berani kulakukan. Wah, keren. Ayo, sejak naik mobil, omonganmu ini sudah 3 kali. Mama, urusan keluarga Arya, kayaknya Mama yang urus semua. Mama nggak capek? Indahsari ini tegar dan licik. Dia bisa saja membangun bisnisnya sendiri. Kenapa harus untuk keluarga Arya dan berkorban sejauh ini? Jangan-jangan karena Bapak Arya. Aku tak menyangka kamu malah penasaran soal ini. Katanya, kalau tak maju, pasti mundur. Ayahmu sudah pensiun. 2 kakakmu juga tidak normal. Sebagai ibu Ayu, aku tak mau keluarga Arya lenyap begitu saja. Ada yang aneh, sangat aneh. Sebagai sosok jahat nomor 1, alasan ini terlalu wajar. Terlalu punya hati. Ayu, kamu mirip aku. Pintar dan keras kepala. Yang terpenting, kamu tak biarkan orang lain menindasmu. Itu sangat penting. Kelak, kamu akan sukses besar. Tadi dia memujiku. Drama konyol. Aku jadi nggak kenyang, malah harus cari makan tengah malam. Arya! Arya! Arya, tenanglah. Lihat siapa aku. Indah. Arya, tenang ya. Kenapa? Kenapa? Bayangkan saja posisi Indahsari. Suami yang gila, anak laki-laki yang super dominan, anak perempuan yang selalu dibilangin, dan dirinya yang sial banget. Kalau aku, sudah kubuat mereka habis semua. Indahsari, aku bisa nangis besar untukmu. Bagas, keluarga Arya ini gak tidur-tiduran ya? Ngapain dia tengah malam begini? Kok nggak kena sih? Nggak seru. Kak, kamu suka anak kucing ya? Nggak suka. Kalau suka, bawa aja pulang. Aku nggak suka. Kita kan saudara. Kamu suka atau enggak, mana mungkin aku nggak tahu. Suka. Terus kenapa? Di rumah ini, keinginanku apa gunanya? Udah. Kok kamu malah ngomongin hal lain? Kita cuma ngomongin kucing, ya? Ibu nggak suka ini. Waktu kecil,
Aku pernah bawa pulang seekor, terus dimarahi ibu. Tadi ayah kambuh, kamu lihat juga kan? Seluruh keluarga Arya tak ada yang normal. Buat apa menyusahkan nyawa lain lagi? Lepaskan aku. Kak, kamu kayak mau mati. Bukan, kamu alergi bulu kucing. Kamu tahu nggak? Tahu. Lalu kenapa? Siapa juga yang peduli? Memangnya kamu nggak mikir, ibu nggak izinkan kamu pelihara karena takut kamu mati karena alergimu. Ibu bilang, aku jangan buang waktu untuk hal yang sia-sia. Aku baru tahu kenapa keluarga Arya jadi renggang. Semua sama-sama nggak bisa ngomong. Ucapannya nggak sesuai hatinya. Kalau nggak ada aku, keluarga ini pasti bubar. Aduh, nggak apa-apa. Kalau kamu alergi, biar aku yang rawat. Nanti kamu bisa ke kamarku lihat dia. Ibu nggak akan tahu. Kenapa ibu akan marah? Tapi aku nggak mau kakak sedih. Kita kan keluarga, nggak usah banyak tanya. Yang penting kita bahagia, paham? Dia peduli banget padaku. Apa yang dia mau dariku? Gimana ya es keras? Hanya tersentuh kan? Nggak ngerti. Dasar robot. Tunggu. Tadi kamu mau bilang apa? Kulemain aja. Ini namanya menakuti Bagas dengan mengancam kucing. Nyonya, ini kucing dari kamar Nanga Ayu yang kabur. Hah, dirimu saja nggak bisa urus, masih mau pelihara kucing. Mama, Mama yang terbaik, Mama sayangku. Izinkan aku pelihara saja. Kakak sulung cuma belajar terus. Kakak kedua cuma bisa nindas aku. Aku bosan banget sendirian. Mau mati? Mama, lihat dia. Sudah, ya sudah, pelihara saja. Mama nggak bisa melawanmu. Tapi Bagas, alergi bulu kucing. Jangan biarkan kucingnya lari-lari. Dulu, apa Mama khawatir padaku? Hah? Makasih Mama, Mama yang terbaik. Periksa dulu. Vaksin dulu, baru bawa pulang. Baik. Hari ini kamu ke camp. Hati-hati ya. Tenang Bu, pasti beres. Di novel aslinya nggak ada camp. Apa karena aku ubah pot, jadi ada efek samping? Ya udah, akhirnya bisa keluar main. Aku cinta camp. Semuanya, agar kalian bisa melepaskan penat dari sekolah menyelenggarakan camp ini. Semoga kalian senang. Senang apaan? Plot sialan. Kenapa aku ditaruh di tengah dua babi? Kak Fajar, permen ini enak. Nih, buat kamu. Putri utama lagi deketin. Di tengahnya harus ada tokoh yang cemburu. Sebagai antagonis kan? Jangan sampai segitunya. Permisi, ganti tempat. Kamu mau apa? Memangnya pantas? Memangnya kamu siapa? Kok ada serangga? Di mana? Berisik! Benci banget ngomong sama orang bodoh. Dia bahaya banget. Jangan dekat-dekat sama dia. Sudah, semua bebaslah.
Akhirnya tenang. Enak banget gak ikut alur cerita. Antagonis juga butuh libur kan? Ayo, ngapain nunggu? Mau pulang ya? Boleh. Berlutut sama kami bertiga, lalu sujud dong. Berlutut! Wah, aku kebetulan nemu jalur asal antagonis super. Dasar buta, ini kan antagonis super besar. Nanti kalau dipukul sampai ayahnya nggak kenal, jangan nangis ya. Aku mohon, lepaskan aku. Wah, Kan gitu. Kan ku bilang dia akan berlutut. Sama kayak ibunya. Cuma Jalang tak tahu malu. Anak haram yang cuma makan gratis, wajah seharian murom, pura-pura suci buat siapa? Lihat saja, ibunya pasti marah. Mau pergi? Sini, belajar gonggong kayak anjing. Kami lepasin kamu. Kalau enggak, lihat saja nanti. Lihat ekspresinya. Gonggong. Gonggo. Belajar. Yaudah, sudahlah. aku saja belum aman. Masih ikut campur. Kalau karena aku lihat dia dalam keadaan memalukan, dia jadi benci aku tamak. Jalan. Tiap kali mengintip pasti ketahuan. Kenapa selalu berhasil? Aku bilang gak lihat apa-apa. Kalian percaya? Bukankah itu putri bungsu keluarga Arya? Nggak perlu. Buat apa meladeni orang gila? Kamu beruntung hari ini. Lain kali, ku lempar kau. Ayo. Kayaknya nggak sengaja jadi pahlawan ya. Plot twist banget ya. Makasih. Gak usah kok, aku gak lihat apa-apa. Mereka pergi karena kamu. Kamu selamatkan aku. Aku harus membalasmu. Aku beneran cuma lewat. Kamu mikir kebanyakan. Aku bisa membalasmu. Kamu mau apa? Kamu gak ngerti ya? Rani Permata. Dia ke tempat sepi begini. Ngapain sih? Siapa pria itu? Nggak lihat itu satu hal. Tapi sekarang aku lihat. Di sini sepi sekali. Rani Permata. Seorang cewek. Kalau... Aku tahu, kamu meremehkanku. Kamu mau? Sini hatinya. Gilang, Pernah belajar soal keberanian? Aku nggak mau kamu jadi pahlawan. Tapi demi kemanusiaan, kamu harus ikut aku. Nanti kalau ada bahaya, kamu lari cari bantuan. Nggak masalah kan? HP ku di kamu. Aku harus... Hehehe, aku kasih lihat mainanku. Rani, lari! Sialan! Lari! Ayo, mati sana. Rani, kau mati! Kamu mau gantikan dia ya? Baiklah, kuserahkan. Dengar ya, jangan mendekat. Aku ini putri keluarga Arya. Ibuku tidak akan melepaskanmu. Paling-paling aku masuk penjara 2 tahun. Kalau berani ngomong ngawur, nanti aku keluar, aku pasti mencalimu.
Ayo. Aduh, berhenti, berhenti. Aku mau mati. Aku tidak lapor polisi, tapi aku selamatkanmu. Jadi, aku mau kamu membalasku. Aku tahu kamu punya hak untuk menolakku. Sifat robotis yang familiar. Alter ego Bagas ya. Katakan. Aku butuh kamu. Setiap pagi menyiapkan untukku air dan makanan. Dan saat aku dalam bahaya, tolong lapor polisi. Bisa. Oke, cukup. Detailnya nanti saja. Sekarang aku harus pergi dulu urus sampah. Nanti ku kembalikan. Bu Ati, aku nggak tahu Putri Ayu kemana. Tadi pria itu nggak pakai baju, langsung menimpanya. Apa dia nggak apa-apa? Rani, jangan takut. Sudah selesai. Biarkan guru yang urus. Jangan nangis, jangan nangis. Orang itu serem banget. Dia sama sekali nggak pakai baju. Dia langsung berlari. Lani Permata. Putri Ayu, kamu nggak apa-apa? Putri Ayu, kok kamu cepet banget kembali? Dia nggak ngapain kamu, kan? Berkatmu. Aku baik-baik saja. Tapi kamu nggak akan pernah baik lagi. Tak kusangka suatu hari kata brengsek malah dipakai untuk seorang anak kecil. Kubunuh kau! Lepaskan aku, jangan tarik! Seandainya tahu kalau kau busuk sampai ke tulang, harusnya aku bunuh kau dari hari pertama. Ayu, kamu gila. Rani baik hati minta kami selamatkanmu. Kamu malah mukulin dia. Aku mukulin dia. Memang dia yang kumatikan. Tiap kali aku lihat dia, aku akan hajar dia. Dasar keras kepala. Kamu pikir aku mukulin dia? Aku nggak berani mukulin kamu. Cukup! Kita ke sekolah. Panggil orang tua. Rani. Aduh, Raniku. Siapa anak haram yang memukulmu begini? dasar anak haram. Kubunuh kau hari ini. Dasar tak tahu diri. Keluarga Arya kok bisa mendidik anak busuk sepertimu. Hari ini akan kubalas atas nama orang tuamu. Anak keluarga Arya bukan urusan kalian untuk mendidiknya. Semuanya, tenang. Mama. Masih berani merasa disakiti? Dasar tak tahu diuntung. Kalau bukan karena Rani kami, kamu sudah kena pervert. Ibu Dimas, jaga ucapanmu. Apa aku salah? Dasar wanita galak. Jangan serang. Di Kota Jaya, belum ada yang berani menunjukku sambil bicara. Ibu Ayu, kamu ini terlalu sombong. Apa kamu sungguh mau karena gadis kecil ini bermusuhan dengan kami? Lagi pula, kamu bukan pemimpin sesungguhnya keluarga Arya. Kalau sampai Tuan Arya tahu kamu dan kami bermusuhan, aku yakin hidupmu juga tidak akan enak. Kalian begitu yakin kalau Rani bilangnya benar? Ayu, sampai sekarang kamu masih mau membungkamku. Hari ini, biar kalian dengan tangan sendiri menampar wajah kalian sendiri. Rani, jangan takut. Kami semua melindungimu. Lihat saja apa ulahnya. Hari ini, Rani membuat onar di luar batas dan ketemu pervert. Dan aku, sebagai teman yang bersama dia di panti asuhan, tentu saja aku menolongnya. Tapi setelah selamat, hal pertama yang dia lakukan adalah menyuruhku mati. Ayo, mati sana. Keluarga Dimas sungguh mendidik anak perempuan yang hebat ya.
Kalian, keluarga Dimas, memangnya gimana mendidik anak sih? Anak laki-lakinya tiap hari di rumah bilang ayah orang lain orang gila. Anak perempuannya malah menjebak penyelamatnya sendiri. Beraninya kalian menuduhku. Menuduh ibuku. Jawab aku. Ada apa ini? Ibu, bukan begitu. Bukan begitu. Apa kalian percaya dia dan gak percaya Rani? Rani, jangan nangis. Ibu percaya kamu. Ibu tahu, kamu gak sengaja. Ayah juga percaya kamu. Rani pasti cuma kaget kan? Benar-benar saling sayang keluarga ini. Putri utama, semua cinta dia. Semua jadi sandarannya. Tapi kenapa keistimewaannya harus menindas orang tak bersalah? Dan aku, kenapa harus jadi perbandingannya? Dia bilang gak sengaja. Kalau gitu, aku mukulin dia juga gak sengaja dong. Kenapa kamu malah salahin aku? Kenapa kamu bicara begitu? Jago ngomong ya. Nggak merasa kamu terlalu kejam. Dasar keterlaluan. Cuma anakmu yang boleh ngomong. Aku nggak boleh. Apa nggak ada yang ngajarin kamu harus sopan sama orang tua? Gak punya otak, gak punya moral. Cuma karena udah tua, berani bilang iri orang tua. Kamu, cukup. Putri Ayu itu dagingku sendiri. Apa kalian pikir aku akan memihak anak kalian? Siapapun yang berani sakiti Ayu, aku tak akan pernah melepaskannya. Sudah dipukul, sudah dimaki, masih mau apa lagi? Minta maaf. Gak mau, gak mau. Ayo, minta maaf padamu. Memangnya pantas. Harusnya kau mati di tangan si mesum itu. Pikir punya pelindung, bisa berbuat seenaknya. Rani Permata, mulai hari ini, aku akan membuat pelindungmu jatuh satu persatu. Kau yang sebenarnya tokoh sampingan. Gak dengar aku bicara. Ku bilang minta maaf. Rani, cuma minta maaf. Rani paling baik. Maaf. Hah? Keras lagi. Bukannya kamu anak yang paling baik. Begini caramu minta maaf. Maaf. Aku hanya sangat takut. Aku cuma gak sengaja. Bu, aku gak mau di sini lagi. Kita pergi ya. Bawa Rani ke rumah sakit dulu. Ibu Ayu, soal hari ini, apa bisa kita bicara sebentar? Antar Nona pulang. Suruh Pak Liman panggilkan dokter untuk periksa Nona. Ayu, kali ini kamu memang disalahkan. Tapi kamu harus paham, ini soal nama baik dan kepentingan keluarga. Keluarga Dimas takkan pernah mengorbankan putrinya untuk kau urus. Keluarga Satria juga begitu. Ini dari keluarga Dimas, hadiah maaf. Awalnya dibeli di luar negeri untuk Rani Permata. Tapi sekarang diserahkan untukmu. Diserahkan. Gak tulus sama sekali. Rani Permata itu, semua barang yang dia sentuh, aku gak mau sentuh sedikit pun. Tadi aku lihat, bukan cuma-cuma. Harganya sekitar 10 miliar. Terima. Ini miliknya. Siapa yang bisa menolak uang? Tapi, Mama, aku juga nggak tahu kenapa. Kenapa semua orang nggak suka sama aku? Karena kamu menyebalkan lah. Jangan salahkan orang lain. Refleksi diri lebih. Aku gak terima. Aku selalu mengalah. Lagian, orang yang gak kusuka, mana mungkin orang baik.
Maksudmu, aku juga bukan orang baik? Iya, silakan cocokkan saja. Jangan. Ayu, kamu memang disalahkan kali ini. Sebagai kompensasinya, kamu boleh minta satu permintaan dariku. Benarkah? Ngapain lihat kami? Kalau gitu, aku minta besok kita sekeluarga pergi ke taman main layangan. Besok aku ada kelas. Kakak, kalau kamu gak ikut, aku diam-diam masukkan kucing ke selimutmu. Aku nggak setuju. Papa terbaikku. Ayo, Papa. Kamu nggak mau nemenin putri kita? Atau nggak mau sama aku? Oke, putuskan begitu. Besok kita main seru-seru sama Ayu. Oke, makasih Mama. Bisa keluar main juga mempererat hubungan keluarga. 100% untung. Membosankan. Ngapain ke taman? Payah. Kak, tahu si pena sakti gimana mati? Mati, gimana? Karena banyak daris. Pena. Maksudnya apa? Dasar, selalu cuma omong kosong. Tak pernah lihat kamu berani. Dasar bocah. Berani sentuh aku? Cuma ibu yang berani sentuh aku. Percaya nggak? Aku akan mencekik kamu. Sudahlah, kakak sendiri. Harus kujaga. Aduh kak, Rizky raja keluarga. Sebenarnya di hati adik masih sayang kakak dan sangat menghormatimu. Kamu sendiri nggak ketawa. Awas, nanti disambar petir. Kamu gak ada habisnya ya. Terus kenapa? Eyo, duduk-duduk. Anggap saja di rumah sendiri ya. Jangan sungkan. Kotor banget. Cuma kamu yang mau duduk. Ya sudah, jangan duduk. Seharian jangan duduk. Kalau enggak, kamu anjing. Kamu. Papa, Mama, ayo kita naik perahu di danau buatan. Dia takut air. Kalau gitu, Papa mau es krim. Perutnya nggak kuat. Main layangan. Olahraga berat bisa bikin dia sakit. Gak apa-apa. Sebenarnya dia sakit apa sih? Ini semua penyakit bos gahar dikumpulkan ke satu orang ya? Ya sudah, nggak main. Ya sudah, terserah. Aku main sendiri. Gak mau di sini. Pergi saja, gak ada yang tahan. Kalian temani adik main layangan dulu. Nanti aku ikut sendiri. Panas, ribut, kotor. Kok ada orang yang suka tempat begini? Hei, jangan cuma ngomong. Hei, si kamu apa? Kalau bukan mama yang suruh, aku nggak akan datang. Main sendiri, Sarah. Dasar bocah. Abaikan dia. Kamu pegang gulungannya. Aku pegang layangannya. Anginnya kurang, nggak bisa terbang. Kamu bercanda ya? Nggak ada layangan yang tak bisa terbang di tangan Ratu Ayu. Lihat saja. Terbang. Terbang. Coba lagi. Layangan payah, ikut-ikutan, gak main lagi. Sudah setengah jam, kok belum pulang? Cari dia, ayo.
Mereka berdua kemana? Tadi masih di sini? Ayu! Bagas! Mereka sudah pergi. Kenapa aku sendirian lagi? Kenapa lupa aku lagi? Wah, semua branded. Di tangannya itu jam tangan mewah edisi terbatas. Bukankah ini seperti makanan dari langit? Bocah! Jangan kalian lihat! Kamu bikin jam tangan mewahku rusak. Jam payah, minggir! Bocah nggak sopan! Rusak jam, mau kabur? Bayar! Aku. Tadi baik-baik saja, kok bisa berantem? Anak muda zaman sekarang, rusak barang orang gak mau bayar. Jelas gak dididik baik-baik. Pasti, anak manja yang gak punya sopan santun. Orang kayak dia harusnya dipukul mati, biar gak keluar buat onar. Betul. Berhenti ngomong ngawur! Awas, ku bunuh kalian semua! Ternyata orang gila. Nggak mau bayar? Boleh. Tapi, kamu harus kasih jam tanganmu. Minggir! Siapa suruh sentuh aku? Awas ya! Sialan! Dasar bocah! Akan ku lekasi kau! Bodoh, siapa suruh sentuh kakakku? Cuma aku yang boleh pukul dia. Paham gak? Hah? Orang gila itu kakakmu? Orang tuamu mati semua ya? Jadinya melahirkan sampah sepertimu. Orang tua kalian mati semua ya? Jadinya anak macam ini. Mulutmu makan tayah. Bau banget. Ngomongnya gak mikirin nasib orang tuamu ya. Perasaan gak punya keturunan sangat menyedihkan kan? Waktu kecil kamu demam, gak ada yang bawa ke rumah sakit ya. Penggali emas gali seumur hidup, gak akan nemu yang sepertimu. Orang gila. Ternyata mulutnya yang pedas itu lumayan juga. Dasar bocah, kamu! Kamu apa sih? Setelah 9 tahun sekolah cuma bisa ngomong satu kata. Pulang, belajar ngomong adi. Lagi pula, masyarakat pada orang sepertimu yang cacat masih sangat peduli. Tapi kamu lupakan saja, cuma sia-sia membuang sumber daya. Suatu hari nanti, kalau sudah muak hidup, cari saja jalanan, lalu tergeletak. Bisa juga pakai muka untuk menyapu jalan. Itu juga bisa dihitung satu-satunya kontribusimu. Diam! Dasar jalang! Aku akan menggantikan orang tuamu untuk menghukummu. Hentikan! Ada apa? Mama. Tadi waktu Mama nggak ada, dia mengganggu kami. Kamu ibu mereka bertiga? Anakmu ini kok begini? Anak haram, nggak dididik. Jangan-jangan anak haram ya? Diam! Mama saya adalah wanita terhebat di dunia. Dia hebat dan cantik, gak gila cinta. Bisa ketemu dia, itu berkah besar bagimu. Ia orang terbaik di dunia. Baiknya, kapan ayahku mati, aku bahkan gak tahu. Cukup. Ya Tuhan, kok nggak ada yang bilang kalau Bapak Arya juga di sini? Iya, tentu. Aku juga tidak bilang ayahku itu buruk. Pergi. Video tadi urus saja, jangan sampai tersebar. Bayar. Bayar aku.
Masih mau main layangan? Nggak mood lagi. Kakak tadi jatuh. Kita pulang saja. Aku nggak apa-apa. Pulang. Seharian repot-repot. Bukannya hubungan makin akrab. Malah kayaknya saya buat Bapak Arya marah. Semua salah Rizky itu. Gak bisa. Gimana kalau dia beneran dendam sama aku? Demi warisku 10 miliar, aku harus bujuk ayahku yang murahan itu. Dasar sial. Kok aku nemu adegan bunuh diri? Balas dendamnya, balas dendamnya. Ayah, tenanglah, tenang. Belum mati, jadi cuma sakit. Kamu ini harus mati, meskipun aku juga nggak mau kamu mati. Tapi kalau hidup sangat menyakitkan bagimu, aku nggak panggil orang. Aku hargai keputusanmu. Nggak mau panggil, ya jangan. Aku mau panggil. Ya sudah, panggil. Nggak bisa. Aku harus hargai pilihanmu. Papa, setelah kamu mati, boleh aku jadi kepala keluarga Arya? Nggak bisa. Keluarga Arya akan hancur di tanganmu. Kamu kan nggak urus keluarga Arya. Kenapa nggak bisa? Siapa bilang aku nggak urus? Aku lihat sendiri kok. Pandanganmu. Mimonya pasti benar. Ya iyalah. Kedua mataku kan 5. Masa aku salah lihat? Kamu nggak ngerti. Syukurlah. Kayaknya nggak mau mati dulu. Orang lain nggak ngerti. Kenapa nggak bilang aja? Bilang apa? Bilang ke siapa? Dunia ini nggak pantas untukku. Kita kan satu keluarga. Kita kan tempat pulang satu sama lain. Nanti kalau bapak tua, aku dorong bapak jalan. Nanti kalau aku besar, kalau aku berulah, bapak harusnya yang tanggung jawab. Lalu, apa gunamu? Gak berguna. Katanya anak itu untuk hari tua. Tapi bapak besarkan aku untuk hari tua. Masa aku nggak tahu? Rugi itu rezeki. Di sini bapak dibikin rugi. Sampai suatu hari bapak akan kenyang di sini. Hei, kamu yang kedua, yang berani ngomong ngawur begini. Yang pertama siapa? Panggilkan dokter. Siap, Papa. Kambuh lagi. Pagi, Papa. Hari ini aku lebih cinta Papa dari kemarin loh. Jangan lupa, hidup baik-baik ya. Pagi, Mama, Taka, Rizky. Oh iya, aku harus bawa bekal buat Gilang. Mbak Liman, bisa tolong bawa bekal ke sekolah untukku? Ibu besar, kucing Nona Ayu sudah divaksinasi. Ambil saja setelah pesta ultahnya. Pesta ultah? Pesta ultah apa? Tentu saja pesta ultah ibu nanti malam. Kamu kan sangat mencintainya. Jangan-jangan kamu tidak tahu kalau hari ini ultahnya. Nanti malam, kakek kalian akan datang.
Jangan terlambat. Hal sebesar ini, kok nggak ada yang bilang sebelumnya? Ibu cuma mikirin kerjaan, ultahnya itu cuma pesta bisnis. Aku pergi. Janjian sarapanmu. Makasih. Enak juga roti saja. Aduh, nggak usah mikirin uangku. Roti bisa disimpan. Bisa makan 2 kali. Dikasih gratis, masih pilih-pilih. Nggak mau, kembalikan. Maaf. Lain kali, aku bawain roti tambahan ya. Kamu yang mukul Rani. Kamu siapa? Hah, Anak sulung Fajar, Randy. Anak Bapak Fajar dengan cinta lamanya. Jadi dia pria kedua yang setia di novelnya. Di novelnya, dialah yang paling keras memukulku. Dengar ya, Rani Permata dilindungiku. Kalau tahu diri, jangan jadi penghalang. Beraninya mukul aku. Berhenti kamu. Malam ini pesta ultah ibuku. Ibu Fajar juga datang. Kalau berani ganggu aku lagi, aku suruh ibuku melaporin ke ibumu. cepat atau lambat akan kuremukan kau. Wah, anak-anak sudah pulang. Kakek gila, kok kamu di sini lagi? Masa sih kak, gak ada pembuka, langsung serang ya? Inilah cucu kakek ya. Ayo. Halo kakek. Potensial sekali. Bukan seperti yang pertama kali bertemu, langsung panggil kakek tua bangka. Gak nyangka kakekku. Agak aneh juga. Ku dengar kamu itu galak ya. Baru pulang beberapa hari, sudah menghajar semua yang bisa dilawan, sampai habis. Yang nggak bisa dilawan pun, juga dihabisi. Aku memang begitu, kakek. Siapapun yang berani memusikku dan keluargaku, aku takkan membiarkannya. Bagus, punya nyali. Berani. Sudah pulang? Kakek kasih hadiah untukmu. Mau apa? 2 kilo dulu. 2 kilo apa? Uang. Kamu gila lagi ya? Bisa nggak sih lebih berguna? Nggak ambil uang, siapa yang gila? Oke, ya sudah, 2 kilo. Wah, malu dong kakek. Tunai atau kartu? Baik-baik saja. Keduanya. Oke, nanti kakek suruh orang antar. Sudah, kalian ke pesta dulu saja. Nanti ibu ikut. Kamu cari ibu sekarang. Bikin ulah lagi. Ibu, selamat ulang tahun. Ini kartu ucapan buatan tangan. Semoga Ibu Indah tetap percaya diri dan cerah. Sehat selalu dan tetap tangguh selamanya.